Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo seluruh pemirsa Education Talk, Boswa Education dimanapun kalian berada. Senang sekali rasanya saya Anggi Azizah kembali hadir untuk membantu podcast kali ini. Nah, kalau kemarin maksud saya itu kita sering melakukan podcast Boswa Education dengan guru dan juga siswa dari Boswa School Makassar. Nah, kali ini episode spesial, ada siswanya sendiri nih sama saya. Kita akan bincang-bincang. Alhamdulillah kali ini agak seumuran ya sama saya. Yang narasumbernya hari ini dari SMA Boswa School Makassar. Ada Naura. Naura, boleh saya hai dulu sama Hai, kenalkan saya Naura dari SMA Boswa School Makassar. Naura dari SMA Boswa School Makassar. Naura ternyata ketua OSIS-nya ya. Iya. Jadi Naura kelas berapa sekarang? Saya sendiri kelas 11 kan. Kelas 11 ya. Kelas Nah, 11. kita mau sharing-sharing nih Naura. Mungkin buat teman-temannya Naura buat lihat, adik kelasnya Naura lihat, kakak kelasnya Naura lihat, ataupun mungkin teman-teman yang masih di SMP sekarang mau melanjutkan pendidikannya ke SMA. Nah, mau lihat nih pengalamannya Kak Naura kalau misalnya sekolah di SMA Boswa dan pas apalagi jadi ketua OSIS. Nah, boleh diceritakan dulu Naura, waktu kemarin itu kelas berapa pas mendaftar jadi ketua OSIS? Waktu daftar ketua OSIS itu saya kelas 11. Kelas 11, semester ganjil. Semester awal ya, sekarang sudah semester akhir kan. Ya. Untuk mendaftarnya sih awalnya ragu, tapi dari awal kelas 10 itu pengen. Cuman kelas 11-nya itu udah ragu. Kelas 10 kenapa pengen mau jadi ketua OSIS? Jadi masuk OSIS aja dulu deh. Pengen masuk OSIS, awalnya sih pengen cari pengalaman, tapi kelas 10 itu sudah bisa daftar organisasi juga. Jadi sudah daftar tapi yang MPK-nya, bukan OSIS-nya. Terus kelas 11-nya itu udah terbuka nih yang pendaftaran jadi calon ketua OSIS. Terus ada keraguan tapi pengen banget, cuman saya udah biasa tuh ya kalau misalkan pengen terus kalau nggak ditepatin itu pasti nyesal akhirnya. Jadi hindarin rasa nyesal, jadi ya udah daftar. Iya, karena kan memang ya kalau lebih baik dilakukan daripada menyesal karena tidak melakukan. Nah, keren nih. Jadi pas kelas 11 akhirnya mendaftar untuk OSIS dan mendaftar untuk jadi ketua OSIS. Nah, jadi tapi sebelum Naura masuk di SMA Boswa nih, dulu SMP-nya di mana? Untuk itu SMP-nya sih ada 2 ya Kak. Tempatnya pertama itu di Pondok Pesantren Ummul Mukminin, kemudian saya masuk di SMP Boswa School Makassar. Berarti dari sebelum ke SMA itu ke SMP-nya Boswa dulu. Kenapa memilih melanjutkan lagi dari SMP Boswa? Kenapa milih lanjut lagi di SMA Boswa? Awal dari masuk Boswa yang SMP-nya itu sebenarnya sih rada berat, tapi saya secara tidak sadar itu dari pengetahuan itu bertambah sangat wow. Apalagi tuh yang bahasa Inggrisnya ya. Saya tuh awalnya tidak paham orang-orang tuh cakap apa, orang tuh bicara ngomong apa sih ini bahasa Inggris, itu tidak paham. Terus lama-kelamaan gak sadar, dari pas udah kelas 9 kan pindahnya itu kelas 8 semester 2 udah belajar di SMP-nya Boswa. Terus pas udah kelas 9 nih, pas gurunya ngajar gak sadar saya paham ini maksud guru ini apa, saya paham, dapat poinnya gitu. Terus SMA-nya mau lanjut karena dari segi nyaman dari belajarnya juga dan terlatih dari pembelajaran itu sendiri. Nah, jadi karena nyaman ya? Iya, nyaman di SMP di BSM. Tapi Naura lama tidak beradaptasi dari sebelumnya di SMP yang lain terus masuk ke SMP Boswa, lama tidak untuk beradaptasi dengan teman-teman, dengan guru gitu? Untuk beradaptasinya sih saya sadar itu kalau beradaptasi itu hal yang tidak terlalu sulit lah untuk yang saya lakukan. Jadi tidak lama untuk beradaptasi dengan teman-teman. Karena tidak lama beradaptasi, jadi lama-lama makin nyaman juga. Iya, betul. Makin nyaman, jadi akhirnya memutuskan untuk lanjut ke SMA-nya. Betul. Nah, jadi teman-teman banyak lagi ketemu sama teman-teman yang kemarin dari SMP. Guru-guru juga mungkin sudah sering ketemu ya waktu yang di SMP Boswa lanjut lagi ke SMA. Jadi bahkan bisa jauh lebih nyaman lagi. Betul. Nah, kalau Naura kelas 10 kemarin selain MPK ikut organisasi apa? Organisasi kecuali MPK. Selain MPK atau mungkin ikut klub apa gitu dia yang ada di BSM? Ikut English Club. Ikut English Club. Iya. Yang awalnya tidak paham bahasa Inggris masuk SMA malah pilih masuk ikut English Club. And I'll be the vice president. Vice presidentnya untuk klub bahasa Inggris ya. Yang ada di BSM.
kelas 10 itu sudah Ya, jadi kelas vice 10. presidentnya. Ya. Alright, jadi ceritanya Naura ini memang ya dari kelas 10 ikut MPK, katanya bendahara ya tadi. Iya, Nah, bendahara. Kelas 10 baru masuk ya ceritanya, Iya, baru iya. masuk, baru kelas 10 kelas 1 SMA Iya. langsung jadi bendaharanya Bendahara, MPK, jadi vice presidentnya juga English Club Club. ya. Nah, lanjut lagi kelas 11 jadi ketua OSIS. Nah, Alhamdulillah. boleh diceritakan dikit dong Naura, waktu daftar jadi ketua OSIS kemarin itu apa visi dan misinya Naura? Kan itu ada nggak sih kemarin itu pemaparan gitu-gitu kan? Oh iya, ada. Untuk visinya sendiri tentunya untuk mewujudkan organisasi OSIS itu sebagai wadah bagi para siswa ya, untuk mengeluarkan jati dirinya dan lain-lain, dan juga meningkatkan bagaimana kreativitas mereka dan juga menjalankan nama baik sekolah itu yang sidik, smart, Islamic, disiplin, inovatif dan kompetitif, tidak jauh dari itu juga. Dan misinya yang paling pertama tentunya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Terus kita juga melanjutkan dan mengembangkan program kerja OSIS sebelumnya, gitu Kak. Oke. Nah, jadi sekarang udah berapa bulan ya jadi ketua OSIS? Sebenarnya hari ini tuh mau pengesahan program kerja. Nah, kalau yang dilantiknya itu Desember kemarin. Oh ya, berarti udah ya adalah sekitar 1-2 bulan ya, 1-2 bulan. Betul. Nah, sejauh ini yang Naura rasakan atau program kerjanya dulu deh. Apa yang Naura rencanakan di program kerja untuk OSISnya nanti ini? Program kerjanya itu hari ini tuh mau disahkan. Nah, per divisi itu sendiri ada yang kedisiplinan, jadi yang menyangkut dari kedisiplinan itu sendiri ya Kak, seperti sebenarnya kedisiplinan ini itu divisinya juga menyangkut dengan kewajiban bela negara, jadi kayak upacara 17-an itu ada ditanggung sama divisi itu. Terus ada divisi keagamaan, nah ini favorit juga nih, itu seperti absen sholat duha, menyiapkan nama-nama buat yang jadi imam begitu, dan untuk yang memimpin doa makan, kan kita makan siangnya itu bareng. Jadi di list ini tuh namanya siapa giliran gitu, itu kok program kerja dari divisi keagamaan itu sendiri Kak. Itu salah satu contoh, dua contohnya ya. Jadi sejauh ini yang bikin Naura, ada nggak sih yang bikin Naura merasa berat saat menjadi ketua OSIS, atau hal terberat yang Naura lakukan selama akhir-akhir ini setelah menjabat jadi ketua OSIS? Untuk hal terberatnya sih alhamdulillah bisa ditangani, tapi mungkin awal-awalnya berat banget ya, tapi enjoy gitu kalau udah dijalani, apalagi kalau udah lihat hasil dari usaha gitu, jadi semakin semangat aja sih Kak. Apalagi karena guru-guru juga mendukung sekali kegiatan OSIS yang ada di BSM itu semuanya didukung sama guru-guru di bawah itu sangat mensupport anak-anaknya gitu Kak. Jadi semua kegiatan yang direncanakan sama OSIS itu semuanya didukung full ya, 100%. Didukung full sama guru-guru yang ada. Nah, Naura ini masih ada ya 1 tahun ke depan untuk menjabat dari OSIS, masih fokus untuk sekolah, masih fokus untuk OSIS dan lain sebagainya. Tapi boleh saya tanya sedikit cita-citanya Naura mau jadi apa kalau misalnya nanti setelah melanjutkan pendidikan, kan ini SMA, mau lanjut kuliah, Naura mau kuliah apa, mau lanjut apa? Untuk cita-cita saya ingin menjadi dokter, jadi tentunya insya Allah akan memilih jurusan kedokteran lalu tentunya. Gitu Kak. Mau masuk ilmu kedokteran. Kedokteran. Kenapa tertarik untuk masuk ilmu kedokteran? Ya karena berhubungan dari yang pertama saya bilang itu mau menjadi dokter. Jadi tentunya harus mempelajari ilmu kedokteran itu sendiri. Jadi pilih jurusan kedokterannya Kak. Gitu. Pilih jurusan kedokteran. Tapi adakah memang keluarga yang sudah punya profesi di bidang kesehatan atau gimana? Iya, alhamdulillah ada. Ya. Jadi memang termotivasinya juga dari situ ya. Iya, itu dukungan tambahan juga Kak. Iya, betul. Kalau ada guru-gurunya Naura udah tahu belum kalau Naura ini mau jadi dokter? Pada tahu sih Udah Kak. tahu. Jadi nanti ceritanya Naura fokus dulu ya, ini jadi ketua OSIS kan dan lain sebagainya. Fokus dulu urus OSIS dan segala perintilan-perintilan OSIS yang ada. Itu masih kelas 11 ya. Nanti kelas 12 itu ceritanya kan udah diganti lagi ya ketua OSISnya. Nah, Naura saatnya di kelas 12 itu fokus belajar dan lain sebagainya. Nah, kalau boleh tahu, Naura ternyata saya dengar-dengar juga abis juara ya. Juara 2 lomba penulisan karya ilmiah. Boleh tahu siapa yang adakan ini Naura? Yang adakan itu Dinas Perpustakaan. Dinas Perpustakaan. Dinas Perpustakaan Kota Makassar ya. Iya, Kota Makassar. Nah, gimana? Itu kemarin Naura menangnya sebelum jadi ketua OSIS atau setelah jadi ketua OSIS? Yang
karya tulis itu setelah jadi ketua OSIS sih, tapi sambil ngurus buat nyiapin divisi program kerja dari per divisi. Jadi sambil mengarahkan para dari anggota OSIS itu sendiri siapkan materi karya tulis itu juga, Kak. Nah, pertanyaan klise untuk seluruh narasumber nih, gimana caranya membagi waktu? Nah, ini kan pertanyaan yang sering ditanyakan untuk orang-orang yang produktif dan sibuk, itu pasti ditanyakan bagaimana caranya membagi waktu. Kemarin kan Naura jadi ketua OSIS, bikin proker kan sama teman-temannya yang kemarin, terus juga ikut ini lomba. Waktunya tuh gimana sih caranya dibagi? Sebenarnya ya, Kak, awalnya tuh saya orangnya tuh susah ngatur waktu dan malah tertekan sama kegiatan itu sendiri. Terus saya sempat konsul sama guru-guru di sekolah dan pada nanggepin gitu, katanya pilih coba yang mana prioritas gitu. Jadi saya coba list gitu kayak dari segi tanggalnya, pelaksanaannya gitu. Terus segi kepentingannya, kalau ini bisa diulang tahun depan itu ya itu pasti dibawa-bawa lagi dikit. Kalau yang kesempatannya memang ya ini sekali ini berarti itu prioritas banget. Ya jadi saya list semua itu dulu, Kak, di buku. Saya siapin buku jurnal buat diri sendiri juga gitu. Nah itu first time juga buat ngejurnal. Nah itu udah bisa tentuin dari jam berapa nih ya saya mau rapat sama anggota OSIS, mau tanya-tanya udah ada belum program kerja yang mereka pikirkan. Terus setelah itu saya lanjut sama tim karya tulis buat karya tulis ilmiah itu, karena ceritanya ini deadline-nya 2 hari ke depan. Terus 1 hari ke depannya itu udah mau presentasi gitu, Kak. Jadi kita aturnya dari buat jadwal gitu, Kak, prioritasin waktu. Jadi memang ya itu dibantu sama guru-guru yang dari BSM yang dari sekolah. Iya, betul diajarkan kalau ternyata supaya bisa bagi waktu itu diurus dulu, diurutkan dulu mana yang paling prioritas, mana yang paling penting, paling urgent ya dari segi penting sama waktunya ya. Betul. Terus diprioritaskan. Naura kerja ya mulai dari yang paling atas berarti ya. Mulai dari yang paling urgent, paling penting. Jadi kemarin itu Naura kalau misalnya sekolah di BSM itu pulang jam berapa? Pulangnya sih biasa jam 4, biasa jam 5 kan. Abis gitu. asar ya intinya. Abis asar itu kerja bikin lagi materi buat karya tulisnya. Mungkin rapat pasti ya. Rapat dulu sama temennya. Belum pulangnya rapat dulu sama teman-temannya. Malam mungkin di rumah. Nah, Naura tinggalnya di asrama ya. Di asrama, Kak. Saya tinggal di asrama. Naura tinggalnya di asramanya Boswa School Makassar. Itu di situ yang mungkin baru Naura kerja karya tulisnya, kerja TPR. Pasti ada nggak tugas-tugas dari sekolah juga? Ada. Berarti itu semuanya dikerja pas pulang nanti ya. Kebetulan banget waktu itu lagi kalau nggak salah sih lagi final test. Kalau lagi final berarti lebih sibuk lagi karena harus belajar ya. Iya. Jadi pulang sekolah sekian jam dasar lah. Habis itu Naura rapat dulu. Habis rapat pulang ke asrama kerja esainya lagi. Habis itu belajar lagi buat final besoknya ya. Apalagi kalau tugasnya itu project terus yang kelompok. Jadi utamain biar teman yang lain tuh nggak bilang dia kerja itu mulu nggak bantu ini. Jadi harus prioritasin yang bareng teman juga. Kalau yang tugas mandiri sih ya urusan belakangan karena masing-masing. Jadi nggak ada yang terbebani, itu malah urusan sendiri gitu, Kak. Kalau yang bareng teman itu harus diutamain sih biar temannya nggak merasa kita tuh jadi beban gitu. Betul. Jadi kalau ada kerja kelompok juga kita tetap meluangkan waktu untuk datang ya di kerja kelompoknya. Oke. Nah, Naura kan habis bagi waktu dan lain sebagainya. Kedepan nanti ini kan Naura bakal jadi ketua OSIS yang menjabat setahun ke depan. Insyaallah. Kira-kira udah ada nggak di rencananya Naura gimana lagi caranya Naura untuk bagi waktu ke depannya? Awalnya nih ya, Kak, sebelum masuk 2023 saya sendiri pusing kayak kok saya nggak produktif ya. Saya jadi sedih gitu karena tinggal di rumah waktu itu kan lagi libur, terus nggak liburan mungkin juga ya, jadi kayak terbebani bilang teman-temanku pada produktif, aku enggak. Jadi saya konsul lagi nih ke guru, tapi guru asrama. Nah terus dia balas tanggepin gitu, Naura jangan begitu katanya, nggak usah pikirin orang lain, jangan bandingin diri dengan orang lain, kita tuh berkembang juga. Dan kalau bisa Naura buat nih 2023 goalsnya itu gimana. Nah saya buat goals lagi tuh, Kak, bukan to-do list aja, bukan jurnal-jurnal itu, tapi buat goals juga gitu. Jadi itu hal yang pertama buat ngatur itu ya, ngatur waktu ya, Kak. Nah saya buat goals, terus buat jadwal daily month gitu, apa yang akan aku lakukan bulan ini, minggu ini tuh. Jadi kayak dari umum, dari buat 2023-nya, terus dari segi bulannya dan minggunya ataupun per harinya lagi gitu, Kak.
Jadi memang beda ya. Saya lihat-lihat ini kalau anak SMA atau anak SMP yang memang banyak kegiatannya itu pasti sadar kalau supaya dia harus produktif, itu dia bakal dengan sadar dan bahkan dibimbing, apalagi kalau yang di BSM-nya dibimbing sama guru-gurunya untuk memang bikin time schedule ya. Karena time schedule itu membantu sekali ya ternyata. Kalau membantu kalau ada kegiatan jadi bisa prepare berapa hari sebelumnya. Kalau kegiatannya lagi padat bisa dibantu urutkan mana yang harus dikerjakan duluan, mana yang harus boleh akhir-akhir nanti. Nah, kalau misalnya Naura sudah selesai menjabat jadi ketua OSIS, kelas 12 rencananya mau ngapain? Fokus belajar kah, bimbel kah, atau gimana? Sebenarnya yang buat kelas 12 itu aku udah prepare juga dari tahun ini. Nah, saya tuh insya Allah kalau ada itu rezeki dari Allah itu bakal daftar online les sih Kak, online les dulu. Terus kalau kelas 12 ini nanti itu bakal offline les gitu, offline bimbelnya gitu. Kalau yang online itu udah chat sama kakak-kakak dari itu yang bimbelnya, udah chat bilang saya ini rencana mau ikut les online-nya. Tapi itu ada disediain yang offline juga sih Kak. Tapi lebih pilih yang online dulu, kayak mau ngatur waktu dulu. Sebelum siapin fisik gitu harus siapin waktu. Nah, kalau kelas 12-nya itu masuk yang offline-nya. Ini kan udah terbiasa nih sama waktu belajar dari sekarang ini ceritanya. Jadi pas kelas 12-nya itu ya udah keluar dari asrama. Jadi kayak pergi les gitu, pergi les. Biasakan belajarnya dulu ya. Biasakan belajarnya dulu, iya. Sebelum itu kan biasakan belajarnya dulu. Nah, kelas 12-nya nanti itu ya main fisik lagi nih, kita keluar siapin ya kalau biasanya sih cewek-cewek juga tuh pilihin outfit gitu ya. Jadi gitu Kak. Jadi kan karena sekarang Naura masih jadi ketua OSIS, jadi kalau pulang masih harus mengurus OSIS dan di sekolah dulu. Jadi lesnya itu online dulu ya. Biasakan dulu, belajarnya dulu. Nanti kalau sudah selesai menjabat ketua OSIS, kelas 12 nih udah nggak ada tanggung jawab lagi di OSIS. Nah, boleh nih ikut les yang offline ya rencananya. Apalagi mau masuk kedokteran kan pasti berat tesnya dan lain sebagainya. Nah, betul, teman-teman saya juga kemarin gitu. Kalau pas mau masuk kedokteran itu pasti meluangkan waktunya yang lebih untuk bimbel ataupun untuk belajar mandiri sendiri untuk ikut ke tesnya kedokteran, karena kan beda ya dari tes rumpun ilmu yang lain nih pada kedokteran. Nah, kalau dari guru-gurunya Naura udah ceritakan ke sama Naura, Naura udah ceritakan kalau misalnya Naura mau kedokteran, guru-gurunya ada nggak kasih masukan atau kasih saran-saran kalau mau kedokteran itu baiknya ambilnya di sini, jalurnya tuh lewat gini-gini? Ada Kak. Baru-baru aja nih ya, saya itu kan masih pusing, bener gak sih saya pilih kayak dokteran gitu. Tapi emang itu cita-cita dari awal sih, dari awal tuh pengen jadi dokter. Tapi semakin besar tuh semakin pengen tahu saya tuh bener nyaman gak ya, bener-bener gak ya kalau bakat dan minatku itu ada di kedokteran ini. Nah, saya konsultasi sama guru baru-baru kemarin kayaknya itu Kak, kemarin. Dia tuh datang pas lagi break nih, lagi ada jadwal istirahat pas abis belajar gitu. Dia manggil di kelas. Naura katanya mau konsul, sini. Nah, konsul nih bilang, iya nih sir, saya pengen konsul jurusan dulu ya Kak, sebelum universitasnya. Jurusan saya kalau dari saya sendiri tuh senang belajar yang materi sains gitu, kayak biologi ataupun kimia begitu Kak. Terus dia bilang, oh iya berarti utamanya berarti Naura ini suka yang sains gitu. Bilang iya, terus aku bilang pengen jadi dokter juga gitu sir. Bilang oh dia tulisin kedokteran, keperawatan, farmasi gitu ditulisin. Rumpun ilmu kesehatan. Ditulisin terus dibuatin prioritas 3 pilihan gitu. Nah udah ada tuh kemarin dia tuliskan itu ada kedokteran, keperawatan dan farmasi ditulisin dia itu. Terus dia saranin buat baikin nilai biar ikut SNBP. Buat ikut. Zaman saya tuh namanya SNMPTN. Iya. Nah, sini namanya sekarang udah apa namanya? SNBP. Ya, tapi intinya jalur undangan. Iya, sama. Gitu Kak. Jadi diaturkan sama gurunya, dituliskan kalau Naura tuh mau jadi kedokteran banyak jalurnya gini-gini. Jalur yang pertama itu jalur undangan. Kalau Naura mau dapat jalur undangan harus nilai-nilainya nih, utamanya pelajaran sains kan, itu nilainya harus di atas segini nih Naura. Jadi Naura belajarnya harus bagus, nilai ujiannya harus bagus dan lain sebagainya. Nah itu yang selalu saya
dapatkan tiap podcast sama orang-orang BSM nih, guru dan siswanya itu memang ya, kalau di BSM itu semuanya guru itu melihat siswanya itu beda-beda. Jadi perlakuan yang diberikan juga berbeda tergantung kebutuhannya. Betul sekali. Apalagi kalau misalnya mungkin Naura yang sebagai siswa yang minta untuk konsul, langsung dibukakan jalur untuk konsul, bahkan tanpa Naura minta pun langsung dipanggil buat konsul ya. Gitu Kak. Jadi kalau dari sisinya Naura merasa terbantu sekali tidak? Sangat terbantu. Sangat terbantu banget Kak. Awalnya sih gurunya itu sibuk. Terus dia nyawarin mau online nggak gitu. Terus gue bilang kalau weekend boleh nggak sih Sir? Kalau weekend gitu kan kemarin ini udah kayak berat banget ini hati, kayak kok saya itu merasa nyalahin diri sendiri lagi sih Kak, bilang kok saya nggak kayak nggak berkembang gitu, kayak nggak produktif, kayak nggak ada persiapan buat kuliah, jadi khawatir. Terus pas weekend itu saya chat gitu, Sir kalau konsul weekend boleh nggak sih? Terus ternyata gurunya lagi di luar. Nah pas hari Seninnya dia datangi gitu, mungkin karena pengen lunasi janji juga Kak gitu. Itu ya kerennya BSM, kerennya Bosowa School Makassar. Apalagi gurunya tahu ya kalau misalnya Naura ini ketua OSIS, sekarang sudah mau sekarang menjabat dulu dari ketua OSIS, nanti kelas 12 itu sudah mau untuk melanjutkan pendidikan lagi. Jadi pasti diprioritaskan ya, diutamakan dan diberikan sesuai apa yang Naura butuhkan. Nah, kedepannya nih Naura, kalau misalnya Naura sudah selesai jadi ketua OSIS ya, atau bahkan mungkin Naura nih udah lagi sekarang di jalur untuk mau mendaftarkan, udah selesai, apalagi namanya ujian akhir di SMA itu sekarang namanya asesmen akhir ya, asesmen nasional akhir. Nah udah selesai asesmen nasional dan lain sebagainya, udah ceritanya nih lagi libur dan lagi persiapan untuk melanjutkan kuliah, bakal kembali kah ke BSM untuk minta saran lagi sama guru-gurunya? Ya mungkin sih Kak, soalnya emang guru itu sangat membantu. Ya guru di Bosowa itu sangat membantu saya sendiri. Bahkan pada waktu liburan saya chat guru gitu. libur yang kemarin ini itu chat guru. Kalau ada tidak juga kakak-kakak kelasnya Naura yang Naura lihat kemarin itu lulus masuk ke kedokteran? Ada Kak, ada. Boleh, pasti boleh kan minta saran sama kakak kelasnya itu, boleh dipertemukan untuk minta saran, boleh kakak kelasnya sharing gitu ya sama Naura, dan Naura nanti kalau lulus kedokteran juga lulus sesuai maunya yang Naura inginkan, itu bisa pasti bakal kembali lagi dipanggil di BSM buat cerita-cerita sama adik kelasnya Naura. Nah, jalurnya tuh kayak gini nih yang kemarin, apalagi kan tiap tahun kadang aturannya berubah gitu ya. Jadi yang paling enak diajak cerita tuh emang yang baru-baru lulus nih yang kemarin. Oke. Nah, Naura yang terakhir nih, boleh sedikit dibagi ke teman-teman mungkin adik-adik yang masih SMP sekarang mau lanjut ke SMA Bosowa. Kenapa Naura menyarankan mereka untuk melanjutkan pendidikannya di Bosowa School Makassar? Saya sendiri tuh nyaranin adik yang lagi sekolah di SMP lain buat pindah ke Bosowa. Bukan belum masuk ke SMA, pindah dulu. Terus untuk yang mau masuk ya, gak usah ragu sih, karena di Bosowa itu kita dari segi kepercayaan diri aja dibangun di situ, segi kepercayaan diri dibangun. Terus apalagi pendidikannya ya Kak, itu sudah sangat terjamin pendidikannya. Kak mau belajar bagaimana itu bakal sangat terbantu. Kalau misalkan dalam kelas nih ada materi yang nggak dipahami tuh, kalau minta tambahan di luar kelas itu sangat boleh. Bahkan untuk SMA nih ya Kak, saat ini tuh ada tambahan nih, materi tambahan tuh dari jam 4 sampai jam 5 itu persiapan SNBP buat SNBT gitu. Nah yang tes itu kan ada yang baru tuh ya Kak. Nah dari kelas 10 itu udah ada jadwalnya. Kemarin saya tuh ada jadwal yang buat literasi gitu, persiapan. Jadi per minggu itu ada. Nah itu sudah sangat membantu juga sih. Ini yang SMA ya. Tapi kalau yang SMP-nya itu iya sama juga, sama sangat-sangat membantu begitu Kak. Jadi yang terakhir lagi sarannya Naura buat teman-temannya Naura nih yang sekarang sama-sama di OSIS, udah mau naik kelas 12 dan lain sebagainya. Sarannya ya, atau harapannya mungkin deh buat teman-temannya yang sekarang ini sama-sama di OSIS gitu. Sama-sama tetap bekerja sama dengan baik. Dan kalau untuk teman-teman yang bakal
yang teman-teman seumuran ini yang bakal buat masuk perguruan tinggi, kita sama-sama bersaing dengan sehat juga nih ya, sama-sama berjuang gitu, sama-sama saling mendukung, mensupport, tidak ada yang menjatuhkan gitu ya Kak, gitu harapannya. Oke deh, terima kasih Naura sudah terima kasih, datang Kak. ke ruangan podcastnya Boswa Education. Iya. Nah nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Iya, ya, iya, Naura. iya, Mungkin ketemu nanti, lagi. kita ketemu lagi, mungkin ada acara apa gitu Iya, ya dari iya, BSM betul. dan lain sebagainya. Oke teman-teman pemirsa Education Talk yang setia menonton sampai akhir. Nah terima kasih banyak sudah menonton episode berikutnya lagi dari Education Talk. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada saran untuk mau lihat apa lagi nih konten yang dari Boswa Education, baik dari Boswa School Makassar, Sekolah Alam, Politeknik maupun juga Universitas Boswa, boleh silahkan di DM dan nanti kita akan sediakan kontennya buat teman-teman kalau memang sempat ya. Nah sekali lagi terima kasih Naura Iya. sudah berbagi sama Terima kita. kasih, Terima Kak. kasih juga teman-teman sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi